Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Daira Zahra Humanika NPM 005 dan teman saya Agil Veronisa NPM 22 dan saya sendiri Mutia Tafiani NPM 23 akan membahas tentang hakikat kurikulum. Yang dilatar belakangi, kurikulum sangat berarti dalam dunia pendidikan karena merupakan operasionalisasi tujuan yang diciptakan, bahkan tujuan tidak akan tercapai tanpa melibatkan kurikulum pendidikan. Sedangkan ada rumusan masalah, yaitu apa yang dimaksud dengan hakikat kurikulum, bagaimana fungsi kurikulum dalam pendidikan, bagaimana peranan kurikulum dalam pendidikan, dan bagaimana teori-teori pendidikan yang terdapat dalam kurikulum. Pertama adalah pengertian dari hakikat kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan kurere yang berarti jarak yang ditempuh oleh pelari. Kurikulum merupakan sebuah rencana yang memuat seperangkat mata pelajaran atau materi yang akan diajarkan oleh guru kepada siswa. Kemudian masuk ke hakikat kurikulum yang mencerminkan visi, tujuan, nilai-nilai, dan pandangan tentang pendidikan suatu masyarakat, lembaga pendidikan. Dan kemudian hakikat kurikulum itu melibatkan penentuan tujuan pendidikan seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai-nilai. Maka dari itu, hakikat kurikulum dalam pendidikan tidak dapat dipisahkan karena kurikulum tanpa pendidikan akan menjadi kurikulum dan pendidikan tanpa kurikulum, proses transfer pendidikan pun akan kacau tanpa kurikulum. Kemudian selanjutnya ada fungsi kurikulum. Kurikulum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem pendidikan karena berfungsi sebagai pedoman dan acuan untuk membentuk dan mengarahkan proses pembelajaran siswa. Tanpa adanya kurikulum yang jelas dan terencana, maka proses pendidikan pun akan berjalan tanpa arah dan tidak adanya tujuan yang pasti. Kemudian fungsi kurikulum dalam pendidikan terbagi dalam beberapa fungsi, yaitu yang pertama adalah pengaturan pembelajaran, yang kedua menggambarkan tujuan pendidikan, yang ketiga mengarahkan guru dan siswa. Mengarahkan sendiri untuk bagaimana pembelajaran tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat di awal. Kemudian menjamin kesetaraan pendidikan. Yang kelima, kurikulum sebagai proses kognitif. Yang keenam, kurikulum sebagai proses aktualisasi diri. Yang ketujuh, kurikulum sebagai proses rekonstruksi sosial. Dan yang terakhir, kurikulum sebagai program akademik. Fungsi lain dari adanya kurikulum yaitu yang pertama, mampu menata keadaan masyarakat. Yang kedua, mendidik dan membentuk pribadi yang berintegrasi. Yang ketiga, memberikan pelayanan terhadap perbedaan di antara setiap orang dalam masyarakat. Yang keempat, mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi yang lebih tinggi dan tentunya akan mendapatkan pendidikan yang lebih mendalam daripada pendidikan yang sebelumnya. Kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program belajar yang dapat diminati karena pada dasarnya pendidikan itu tidak akan memaksakan. Dan yang terakhir, membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Kemudian ada peran kurikulum. Kurikulum berperan sebagai alat untuk menyebarkan pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang dianggap penting oleh suatu bangsa atau masyarakat kepada generasi berikutnya. Kurikulum tidak hanya melindungi dan mengembangkan budaya, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Kemudian ada macam-macam peranan kurikulum. Yang pertama, peran konservatif, yaitu menekan bahwa kurikulum harus mampu melestarikan nilai-nilai budaya masa lalu yang sering dipandang masih relevan dengan masa kini, yang dikaitkan dengan era global melalui kemajuan teknologi. Kemudian ada peran kreatif. Peran kreatif ini menekan bahwa program
terus mampu mengembangkan suatu yang baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini agar pendidikan tidak tertinggal. Kemudian ada peran kritik dan evaluasi. Kurikulum tidak hanya diwariskan dari budaya masa lalu, tetapi juga dapat secara selektif sesuai dengan kondisi saat ini. Kemudian teori pendidikan dalam kurikulum. Teori kurikulum adalah suatu perangkat pernyataan yang memberikan makna terhadap kurikulum sekolah atau madrasah. Bahan kajian dari teori kurikulum adalah hal-hal yang berkaitan dengan penentuan keputusan, penggunaan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kurikulum, dan lain-lain. Kurikulum dan teori pendidikan sangat berkaitan dengan kurikulum mengacu pada satu atau beberapa teori kurikulum dan suatu teori kurikulum dijabarkan dari teori pendidikan. Kemudian ada macam-macam teori. Yang pertama ada pendidikan klasik. Pendidikan klasik dapat dipandang sebagai konsep pendidikan tertua. Konsep ini bertolak dari asumsi bahwa seluruh warisan budaya, yaitu pengetahuan, ide-ide, atau nilai-nilai yang telah ditemukan oleh para pemikir terdahulu. Kemudian ada pendidikan pribadi. Pendidikan pribadi lebih mengutamakan peranan siswa. Konsep pendidikan ini bertolak belakang dari anggapan dasar bahwa sejak dilahirkan, anak telah memiliki potensi-potensi. Dan dilanjutkan ada macam-macam teori yang ketiga, yaitu teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan mempunyai persamaan dengan pendidikan klasik tentang peranan pendidikan dalam menyampaikan informasi. Teknologi pendidikan lebih berorientasi ke masa sekarang dan yang akan datang, tidak seperti pendidikan klasik yang lebih melihat ke masa lalu. Dan yang keempat itu pendidikan interaksional. Konsep pendidikan ini bertolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial. Macam-macam teori, yaitu menurut Pinar, teori kurikulum dapat diklasifikasi atas 3 teori, yaitu teori tradisional, teori konseptualis dan empiris, dan teori rekonseptualis. Adapun ahli lain, yaitu Glaton, mengklasifikasi teori kurikulum berdasarkan pada ranah penyelidikan kurikulum. Teori yang berorientasi pada struktur, teori yang berorientasi pada nilai, teori yang berorientasi pada bahan, teori yang berorientasi pada proses. Dan kesimpulannya bahwa kurikulum memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk dan mengarahkan proses pembelajaran siswa. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman bagi guru, membantu mengatur alokasi waktu dan materi, menetapkan standar pencapaian kompetensi, menyediakan bahan evaluasi, menyatukan proses pendidikan, dan menyebarkan budaya. Kurikulum yang jelas dan terarah memungkinkan pendidik berjalan dengan cara yang jelas dan mencapai tujuan. Demikian pembahasan hakikat kurikulum yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian pembahasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.